bersifat anti peradangan, mencegah, menghambat keganasan sel kanker. Dia merubah struktur selnya supaya mitosisnya nggak terjadi. Jadi dia nggak bisa membelah diri si sel kanker itu. Tapi dia tidak merusak sel normal, membongkar tumpuan plak dan kolesterol, membongkar asam urat, menekan proses alergi, juga memperbaiki dinding pembuluh darah. Ada satu kasus teman saya di Bontang, Pak Daniel juga namanya sama seperti saya. Batu ginjalnya ini hancur kena propolisnya ini, ya. Kemudian juga meningkatkan kekebalan tubuh. Apa ini ORAC ini? ORAC ini oksigen radikal absorben capacity. Ini jumlahnya sangat tinggi, sampai 9.674 dibandingkan buah-buahan yang ada ataupun produk-produk lain yang tersedia. Ya, jadi daya penyerapan radikal bebasnya itu dia paling tinggi, hampir 10.000. Nah, ini sediaannya ya, ada yang tablet, ada yang cair. Tapi kita bahas dulu yang cair. Ya kan? Biasanya yang cair ini diproses dengan alkohol. Ya, kandungan propolisnya cuma satu macam dan lebih mahal ya. Dalam satu botol itu cuma 1.800 gram. Bahkan ada sediaan yang 900 gram aja per botol. Sementara HDI propolis kita menyediakan yang isinya ada yang 60. Jadi di dalam satu tablet itu 500 mg. Kalau satu tablet 500 mg dikalikan 60 tablet, dia bisa sampai 30 gram per botol. Jadi kalau dibilang produk kita mahal, hitung aja sendiri dan kita bandingkan ya. Sama seperti polen yang tadi, saya sampai hafal harganya Rp2.811. Kalau kita bandingkan dengan vitamin yang mau kita makan ya, misalkan kita pegang vitamin multivitamin lengkap, kemudian kita pegang lagi mineral-mineral, kemudian kita masih tambahin lagi dengan asam amino, di mana kita pakai asam folat. Nah, itu kita semua beli, dan kita satukan jadi satu, terus kita makan semua. Itu paling enggak kita nghabiskan uang 10.000. Ya, karena kita bisa lihat harganya, berapa harga asam folat pada ibu yang mengandung, yang diberikan oleh dokter-dokter ya. Dokter kandungan terutama ya, itu mahal sekali. Kalau ini harus diminum, ini harus diminum, ini harus diminum, itu semua ada di dalam satu aja. Polen itu sudah punya semua. Ya, cuma karena waktunya sedikit, jadi saya berusaha menjelaskan sesingkat mungkin. Nah, sementara propolis yang ada di dalam tablet HD ini tidak mengandung alkohol. Ya, jadi tidak akan memabukkan atau bagaimana, tidak melanggar aturan. Kemudian kandungan propolisnya ada 4 macam. Dan mengalami proses kimiawi. Nah, ini hasil penelitian dari labnya Brasilian, ya kan? Itu kandungan pinosembrin, krisin, dan galangin itu kandungannya di dalam propolis itu ada Kp-nya, Kp-esil esternya, ada pinosembrinnya, ada krisinnya, ada galanginnya. Apa sih fungsinya? Nah, itu juga panjang sekali kalau dijelaskan, tapi intinya HDI memiliki 3 kandungan ini, sementara propolis-propolis lain itu tidak mengandung pinosembrin, krisin, dan galangin. Ini ada hubungannya dengan faktor anti peradangan dan untuk anti kansernya, dan dia bekerjanya di sistem imunologi tubuh. Nah, ini perbandingan aja dari hasil lab ya, bahwa propolis yang ada di HDI ini punya 3 komponen ini, sementara yang di Brazilian propolis nggak ada. Nah, aturan konsumsinya 3 kali 1, bisa sampai 4 kali 3, itu kasus khusus yang orang-orang yang menderita kanker ya, atau 3 kali 2, saya sendiri biasa kasih 3 kali 2. Nah, kalau anak-anak pakai 1/4 atau setengah dari dosis dewasa. Ini di anak-anak ini ada sediaan lainnya, namanya Kids 3. Nanti di belakang kita bisa lihat ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan Royal Jelly. Apa sih Royal Jelly itu? Tadi adalah penjelasan yang saya ketiga, habis polen,
propolis. Nah, yang dihasilkan lebah lainnya adalah royal jelly. Royal jelly adalah cairan susu ya, kelenjar susu lebah. Itu adalah kelenjar hipoparingeal. Jadi dari lebah pekerja mengumpulkan nektar dan polen itu diberikan ke lebah penjaga ratu dan penjaga sarang. Kemudian mereka memakannya dan disimpan di dalam tubuhnya, kemudian mohon maaf ya, dimuntahkan kembali dalam bentuk royal jelly. Nah, ini seperti kelenjar ludah ya, seperti kelenjar ludah pada sarang burung walet gitu ya. Nah, ini ludahnya itu dilolohkan kepada larva-larvanya lebah. Kalau larva lebah pekerja hanya 3 hari, tapi kalau lebah ratu yang dipilih oleh koloni itu bukan karena genetiknya memang dia dari seorang ratu atau dari seekor ratu, enggak, itu memang dipilih satu, kemudian disendirikan lebah betinanya itu dan dikasih makan seumur hidupnya hanya dengan royal jelly itu. Nah, ini membuktikan bahwa ratu lebah ya itu bisa umurnya sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Nah, jadi dalam satu koloni lebah itu terdiri dari lebah jantan, lebah betina. Lebah betina ini ada 2, ratu lebah dan lebah pekerja. Nah, ini perbedaannya. Pada ratu lebah yang mengkonsumsi royal, dia bisa hidup sampai 7 tahun. Sementara lebah pekerja, hanya 3 hari pertama setelah menetas dia dikasih royal jelly. Tapi selanjutnya dia hanya makan madu dan polen. Nah, ini usia dia hanya bertahan sampai 6 minggu aja ya. Lebah pekerja ini ada yang sampai 6 minggu maksimalnya. Apa keistimewaannya ya? Ada yang fresh royal jelly ya, ada yang diproses dan disimpan dengan sistem pendinginan. Nah, ini maksudnya ya. Royal jelly yang fresh ini yang cairan itu dalam 24 jam kalau dipanen dia akan rusak. Saya pernah makan royal jelly yang rasanya rusak, masam sekali. Tapi royal jelly yang ada di HDI ini dalam 24 jam dia dipanen dan dicampur dengan clover honey ya, sehingga komposisi di dalam royal jelly ini nggak rusak karena dia dilindungi oleh clover honey-nya ya. Kemudian ada juga yang di dalam bentuk tablet. Dibikin serbuk, ini kandungannya ada 150 mg royal jelly, ada bipolennya dan ada propolisnya. Nah, itu apa sih tujuannya? Dipadatkan kalau kita perjalanan ke luar negeri atau keluar daerah atau keluar kota lah ya, lebih praktis bawa yang tablet. Sementara yang liquid itu takut tumpah ya. Tapi kalau secara kualitas, kalau di rumah ya saya pilih yang liquid ya. Royal jelly yang tabletan ini saya harus minumnya 2. Nah, apa manfaat royal jelly ya? Contohnya kalau mau tahu manfaat royal jelly itu lihat kandungannya dulu. Semua yang ada di polen ada di royal jelly. Ya. Karena memang royal jelly juga unsurnya dari polen. Kemudian karena dimasukkan ke dalam tubuhnya lebah penjaga ratu itu dia mengalami reaksi enzim dalam tubuhnya sehingga dia juga punya antibiotika. Namanya gamma globulin di dalam royal jelly itu ada gamma globulinnya, dan di dalam itu ada juga asam dekanoatnya. Itu yang istimewa. Asam dekanoat ini kalau dijelaskan secara lanjut, dia akan menghasilkan hormon namanya serotonin. Serotonin itu hormon sukacita. Jadi kayak orang habis olahraga, hai, kita itu happy bawaannya ya kalau konsumsi royal jelly. Terus tidurnya juga bagus. Biasanya orang-orang tua yang jam 2 terbangun, jam 3 terbangun, kalau dikonsumsi royal jelly ini, tidurnya berkualitas, jadi bangun pagi badan sudah seger lagi. Nah, kandung kutnya ada gelatin. Gelatin itu cikal bakalnya untuk jadi kolagen. Nah, kolagen sebagaimana yang dimaksud itu ada di dalam tulang kita. Jadi kalau tulang kita mau rapuh, kita konsumsi aja juga royal yang tersedia ini. Nah, jadi di dalam pembuluh darah juga butuh kolagen. Kenapa? Kelenturannya. Kalau sudah tidak lentur, nanti menjadi aterosklerosis. Nah, pada ibu-ibu juga yang suka awet muda ya,
tentu pasti tahu ya, produk yang mengandung gelatin kolagen itu fungsinya di kulit seperti apa. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar ya. Satu lagi zat yang ada di dalam royal jelly itu asetilkolin. Nah, itu untuk mengaktifkan kelenjar-kelenjar. Dia adalah semacam zat untuk apa namanya, penghantar saraf. Jadi royal jelly ini bagus sekali manfaatnya ya. Nah, ya. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga clover sudah dengan komposisi nutrisi paling lengkap. Oke. Keistimewaannya apa? Unprocessed. Dia pure natural, enggak dimodifikasi atau dibagaimanakan. Kemudian sebentar ini bukan ini royal jelly. Nah. Ya, jadi ini penjelasan tentang royal jelly ya. Kita lanjut ke penjelasan tentang madu ya, Clover honey ya. Nah, ini adalah madu yang ada di HDI namanya Clover honey. Kenapa kok dinamai clover? Karena berasal dari bunga clover ya. Clover ini komposisinya, nektarnya komposisinya paling seimbang. Dan dia ditanamnya di daerah gurun sehingga kadar airnya sangat rendah, yaitu 17 sampai 17,2. Sementara kalau madu yang di daerah tropis itu kadar airnya 25 sampai 40%. Ya, kalau madu clover ini berasal dari daerah subtropis. Jadi daerah gurun, curah hujan rendah, pasti otomatis kadar airnya rendah. Apa sih istimewanya kalau kadar airnya rendah? Ya, dibandingkan dengan yang kadar airnya tinggi. Kalau kadar airnya rendah, dia tidak mengalami proses fermentasi, jadi nggak membuat gas, ya, dan aman buat lambung kita. Nah, ini manfaatnya untuk meningkatkan imunitas tubuh, masalah-masalah dengan pencernaan, sembelit, emah, mual. Ini saya pribadi konsumsinya setiap pagi. Kemudian kalau sariawan, radang tenggorokan, mengencerkan pada dahak pada batuk ini, pada kasus-kasus penelitian yang ada, bahkan Clover honey ini bisa dipakai untuk kasus-kasus rinitis, sinusitis, bronkitis, dan asma. Jadi masalah-masalah pernapasan ini beres ya, karena Clover honey. Ada anak pasien saya yang batuk tidak sembuh-sembuh, dibantu dengan Clover honey, dalam waktu 3-4 hari sudah enak badannya dan sudah sembuh. Kemudian untuk demam-demam, untuk anemia, kurang darah, dan untuk diet yang seimbang. Nah, anjuran pakainya sesuai kebutuhan, bisa dipakai langsung diminum, ataupun kita campur dengan air. Jangan air panas ya, air biasa atau air dingin. Kalau air dingin ngaduknya agak ekstra, lumayan. Ya, ada 2 macam, bisa langsung dikonsumsi dalam sendok, ataupun kita pakai air dingin. Nah, ini tadi ada kids tree, ini bentuk sediaan propolis pada anak-anak ya. Terutama ada propolis, kandungan terbesarnya, ada juga royal jelly-nya, dan ada polennya, dan ada kandungan vitamin C-nya. Ini pada anak-anak yang kena asma, kena batuk pilek, ini paling cocok. Kemudian anak-anak yang mudah sakit, kalau diberikan kids tree ini lumayan jarang ke dokter ya. Nah, propoelix ya. Propoelix ini ekstraknya dari propolis. Jadi propolis diekstrak jadinya propoelix. Ada sediaan 60, ada sediaan 30. Nah, kenapa diekstrak? Ya karena komponen-komponen yang paling penting aja yang diambil ya, propolisnya aja. Ini hebat pada kasus DBD dan pada kasus-kasus yang lain ya. Kenapa dia hebat dibanding kasus-kasus, banyak kasus ya, kasus kanker, kasus apa namanya DBD, kemudian penyakit-penyakit bakteri. Nah, ini kenapa dia? Karena punya sistem untuk antimikroba dan memiliki antioksidan yang tinggi. Nah, ini bisa untuk diabetes, kanker, Alzheimer, stroke, Parkinson, dan penyakit-penyakit virus seperti HIV, bahkan hepatitis.
Nanti di belakang kita lihat paparannya ya. Nah, ini mencegah penyakit degeneratif ya, dan juga memaksimalkan kekebalan tubuh karena ini antibiotika alami. Ini kandungannya sudah saya jelaskan tadi, mengandung Kp ya, caffeic acid phenylethyl ester, itu menghambat inflamasi, juga menghambat kanker ya. Kemudian itu metodenya aja ya, metode untuk penyediaannya pakai CMCE. Kemudian lanjut aja dulu. Nah, ini sediaan yang lain, ada propoilik yang merah, propoilik, dan ada propoilik plus. Nah, kalau yang propoilik plus ini, selain propoilik, ekstraknya, dia didampingi dengan lingsi, shiitake, dan maitake sekaligus. Lingsi, shiitake, maitake ini adalah jamur ya, yang dipakai sudah lama sekali untuk kasus-kasus kanker. Nah, mempunyai sifat kanker yang bagus ya. Maksudnya efektif itu gini, kalau sel yang normal tidak dihantam, tapi sel kankernya sendiri mitosisnya diganggu. Kalau kita tahu kemoterapi, itu semua sel disikat, mau sel sehat, sel sakit dihantam semua. Makanya biasanya pasien yang kemo itu didampingi dengan produk ini supaya apa? Tidak rontok rambutnya, tidak mual, tidak nafsu makannya baik, terus tidak loyo. Ya. Jadi ini penjelasannya. Ini teknik pemakaiannya, anjuran pemakaiannya untuk yang dewasa 3x2 kapsul, untuk penderita kanker. Kalau pemeliharaan daya tahan tubuh, semuanya cukup 1x1 aja. Nah, ini kenapa saya singgung APC, Aloe Propolis Cream. Saya punya pengalaman pribadi sama APC ini sangat menyenangkan. Waktu anak saya cewek terkena ini apa namanya, herpes zoster, orang bilang dap atau kayap di sininya. Lukanya besar sekali. Nah, saya kasih APC ini. Jadi sekarang itu lukanya nggak bebekas, bahkan warna kulitnya sama. Kita nggak bisa bayangkan ya kalau punya anak cewek habis kena herpes tiba-tiba warna kulitnya belang-belang atau kulitnya jadi seperti luka bakar. Ya, kasihan anak itu ya. Jadi saya bersyukur di rumah punya P3K, APC. Ini saya pakai pada kasus-kasus pasien luka bakar. Jangan ragu-ragu, sediakan APC di rumah untuk kasus-kasus luka bakar. Ini sudah saya bandingkan dengan produk-produk yang tersedia, dia jauh lebih bagus hasil akhirnya. Warnanya kulit tidak berubah, kemudian tidak sikatrik. Ya. Nah, ini pada pasien-pasien dengan diabetes yang luka menganga gitu, kalau kita olesi di samping-sampingnya itu boleh. Ya. Tapi di tengahnya biasanya kita masuki claver honey untuk sumber nutrisi luka itu, dan untuk antibakteri, karena bakteri yang masuk ke dalam larutan madu, dia akan lisis atau pecah. Nah, kita masuk ke testimoni ya. Saya cepatkan ini.